Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Dwi Agustina dengan NIM D1C121006. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Di mana terdapat 6 soal. Yang pertama yaitu gambar penampang melintang buah atau berondolan kelapa sawit beserta keterangannya. Yang kedua, pohon industri dari buah kelapa sawit. Ketiga, parameter mutu minyak kelapa sawit. Keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan CPO untuk menghasilkan kualitas yang baik. Kelima, tahapan pengolahan minyak kelapa sawit. Dan yang terakhir, keenam, yaitu perbedaan antar CPO dan PKO. Yang pertama, terdapat gambar penampang melintang buah kelapa sawit. Yang pertama ada exocarp atau kulit luar, yang merupakan lapisan terluar yang berwarna oranye kemerahan. Lalu terdapat mesocarp atau daging buah, yang merupakan lapisan tebal di bawah exocarp yang mengandung banyak minyak. Lalu terdapat endocarp atau cangkang, yang merupakan lapisan keras di bawah mesocarp yang mengandung biji. Dan yang terakhir ada kernel atau inti, yang merupakan bagian dalam yang menghasilkan palm kernel oil. Selanjutnya yaitu terdapat pohon industri buah kelapa sawit, di mana pada sabu dan cangkang dapat dijadikan sebagai bahan bakar boiler. Selanjutnya ada daging buah yang dapat diolah menjadi minyak kelapa sawit. Lalu ada inti yang dapat diolah menjadi minyak inti sawit atau PKO. Limbah cair yang dapat dimanfaatkan sebagai biogas atau pupuk. Lalu terdapat janjang kosong yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Lalu terdapat daun dan pelepah dapat dijadikan sebagai kompos atau pakan ternak. Dan yang terakhir yaitu pohon yang dapat dimanfaatkan sebagai kayu atau bahan furniture. Selanjutnya yaitu parameter mutu CPO. Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI, parameter mutu minyak kelapa sawit mentah atau CPO ditentukan oleh batas maksimum untuk beberapa komponen utama. Yang pertama ada kadar asam lemak bebas atau ALB, maksimum 5%. Yang kedua ada kadar air, maksimum 0,25%. Yang ketiga, kadar kotoran maksimum 0,25%. Selain itu, terdapat usulan untuk memasukkan parameter DOBI dalam SNI dengan nilai minimum yang direkomendasikan adalah 2,2. Selanjutnya terdapat proses panen dan pasca panen. Terdapat 3 bagian. Yang pertama proses panen, kedua penanganan pasca panen, dan yang ketiga faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama pada proses panen dapat dilihat dari kematangan buah, alat panen, dan teknik panen. Yang kedua ada penanganan pasca panen dapat dilihat dari transportasi ke pabrik, penyimpanan, dan kebersihan. Dan yang ketiga ada faktor yang perlu diperhatikan meliputi pelatihan pemanenan dan pengawasan dan kontrol. Selanjutnya, tahapan pengolahan CPO. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Kedua, sortasi buah. Ketiga, sterilizer. Keempat, tracer. Kelima, pelumatan. Keenam, pengepresan. Ketujuh, pemurnian. Dan yang terakhir yaitu